warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Cravers, kami peserta Craver 17 dari kontingen PK Tim B SMA Al-Islam 1 Surakarta. Sigap beraksi. Dengan saya, Kayla Cita Maeswari sebagai narator dan rekan saya Hana Fadia sebagai pelaku. Sobat Cravers, di sini kami akan memandu kalian selama 10 menit ke depan untuk penata laksanaan keramas pada pasien di atas tempat tidur. Simak videonya terus ya. siap. Pelaku BK memperkenalkan diri dan melakukan observasi kepada klien. Permisi, saya Hana Fadia dari PM Almira SMA Al-Islam 1 Surakarta. Sebelumnya saya boleh tahu namanya? Nama saya Tuan Gravers, Untuk umurnya berapa? 15 tahun, Untuk tinggi badan? 160,5, Untuk berat badannya berapa? 58 kilo. Baik. Pelaku BK melakukan tanda vital klien. Hari ini tanggal 31 Maret 2026 jam 1:05. Permisi, saya izin untuk pengecekan nadi ya. Berapa frekuensi nadi klien? 88 denyut per menit. Berapa frekuensi nafas klien? Permisi. 20 kali per menit. Berapa suhu tubuh klien? Permisi. 36,7 derajat Celcius. Baik, kalau begitu, apakah saya boleh tahu makanan dan minuman terakhir yang dikonsumsi? Bubur ayam dengan bagaimana? Untuk obatnya yang dikonsumsi apa? Paracetamol, Dosisnya berapa? 500 mg 3 kali sehari setengah. Baik, kalau begitu saya izin untuk mencuci tangan, memakai APD dan mempersiapkan peralatan ya. Nah, tujuan dari penata laksanaan keramas adalah untuk menjaga rambut agar tetap bersih dan sehat, mencegah infeksi dan gatal-gatal, merangsang sirkulasi, serta memberikan rasa nyaman kepada klien. Masuki peralatan untuk memakai cuci tangan terdiri dari air yang mengalir, sabun, tempat perhiasan, baskom, dan handuk. Kemudian peralatan untuk memakai APD terdiri dari masker, sarung latex, dan celemek. Kemudian peralatan yang diperlukan untuk keramas yakni 2 buah sisir, 2 buah handuk, 1 buah waslap, kapas untuk menutup telinga, kain kecil bersihkan kasar dan sampo, pelak dan alas pelak, alang karet, ember berisi air hangat, ember berisi air dingin, ember kosong, gayung, dan kain pel. Nah, sebelum melakukan penata laksanaan, pelaku PK melakukan cuci tangan dengan sesuai prosedur. Tujuannya adalah membersihkan tangan dari segala bakteri dan mencegah penularan penyakit. Langkah pertama mencuci tangan yaitu melepaskan semua perhiasan dan meletakkan di tempat perhiasan. Asumsikan perhiasan adalah benda kotor. Gulung lengan hingga siku. Kemudian basahi tangan menggunakan air mengalir. Selanjutnya, ambil sabun menggunakan punggung tangan. Gosokkan hingga berbusa. Gosokkan telapak tangan hingga ke sela-sela jari, punggung tangan hingga ke sela-sela jari, buku-buku jari dengan saling mengunci, ibu jari dengan cara memutar, dan bersihkan kuku-kuku dengan cara memutar di telapak tangan. Kemudian, bilas menggunakan air mengalir hingga tidak ada busa yang bersisa. Kemudian, keringkan menggunakan handuk dengan cara ditepuk-tepuk. Satu sisi handuk untuk satu sisi tangan. Selanjutnya menggunakan APD. Tujuan dari menggunakan APD adalah mencegah resiko penularan penyakit. Langkah pertama memakai APD, ambil celemek, pegang bagian tali lalu gantungkan pada leher. Telusuri jahitan, kemudian ikat di belakang dengan ikatan yang sudah dilepas. Selanjutnya memakai masker. Pastikan masker menutupi mulut dan hidung, kemudian rapikan pada bagian hidung. Selanjutnya memakai sarung tangan latex. Pastikan tangan sarung tangan terletak di luar hingga tangan yang sudah bersih tidak memegang bagian luar sarung tangan. Masukkan tangan. Kemudian gunakan sarung tangan yang satunya. Tahap penata laksanaan. Pelaku BK mendekatkan peralatan dan semua peralatan diletakkan di meja. Kemudian menutup privasi klien. Permisi, saya izin untuk menutup tirai ya.
Kemudian beritahu perlakuan yang akan dilakukan. Permisi, persiapan keramas sudah selesai, saya mulai ya. Pelaku PK mengatur posisi tidur klien dan meletakkan kepala di sisi tempat tidur. Permisi, saya izin untuk mengangkat bantal. Apakah posisinya sudah nyaman? Selanjutnya, pelaku PK memasang handuk, pelak dan alas pelak di bawah kepala klien. Permisi ya, saya izin untuk memasangkan handuk. Permisi. Selanjutnya memasang talang karet, kemudian diarahkan di ember kosong. Permisi. Pelaku PK menutup telinga klien menggunakan kapas dan menutup mata menggunakan waslap. Permisi ya, saya izin untuk menutup telinga dengan kapas dan menutup mata dengan waslap. Pelaku PK menutup dada klien sampai leher menggunakan handuk. Permisi. Pelaku PK menyisir rambut menggunakan sisir, dimulai dari ujung hingga pangkal rambut. Setelah selesai, letakkan sisir di bengkok. Kemudian siram kepala klien menggunakan air dengan gayung. Permisi ya. Mengusap kepala klien menggunakan kain kasa yang sudah diberi sampo. Kemudian diurut dengan ujung jari. Permisi. Bilas rambut sampai bisik. Permisi. Apakah sudah terasa segar? Kemudian keringkan. Pelaku PK mengangkat talang air dan mengangkat penutup telinga dan mata. Permisi, saya izin untuk mengangkat penutup mata dan telinga ya. Kemudian masukkan ke dalam ember. Permisi. Pelaku PK mengangkat pelak di bawah kepala dan digantikan dengan handuk di bawahnya. Permisi. Ambil semua handuk, kemudian masukkan ke dalam ember. Permisi ya. Pelaku PK kemudian menyisir rambut menggunakan
Sisir dimulai dari ujung hingga pangkal rambut. Ini sih. Kemudian mengembalikan posisi semula klien. Saya izin untuk mengembalikan bantal ke posisi semula ya. Pelaku backup melakukan pengamatan tanda vital kembali. Permisi, saya izin untuk mengecek tanda vital kembali. Berapa frekuensi nadi klien? 82 denyut per menit. Berapa frekuensi nafas klien? 18 kali per menit. Berapa suhu tubuh klien? 36,5 derajat Celcius. Selanjutnya, pelaku backup membersihkan peralatan dan merapikan peralatan. Kemudian beritahu klien bahwa pelakuan telah selesai. Permisi, penata laksanaan keramas telah selesai. Saya izin untuk meninggalkan ruangan ya. Pelaku backup meninggalkan ruangan dan membuka kembali tirai dan pintu. Selanjutnya, melepaskan APD dimulai dari melepaskan saluran latex. Kemudian melepaskan masker, lalu melepas ikatan tali di belakang tubuh. Keluarkan melalui kepala dan gantungkan dengan posisi bagian luar menghadap keluar. Selanjutnya melakukan cuci tangan setelah penata laksanaan. Langkah pertama, gulung lengan hingga siku, kemudian basahi tangan menggunakan air mengalir. Ambil sabun menawan punggung tangan, kemudian gosokkan telapak tangan hingga selasa jari. Punggung tangan hingga selasa jari, buku jari-jari dengan cara mengunci, dan bersihkan kuku dengan cara memutar di telapak tangan. Lalu memutar ibu jari dengan cara memutar. Selesai.